Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik ya tentang nasihat bagi orang-orang yang mencari nafkah ya. Kita tahu bahwasanya adalah kewajiban bagi kepala rumah tangga ya, bagi para suami untuk mencari nafkah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jika telah selesai salat Jumat, maka fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di atas muka bumi. Ya. Buat apa? Untuk mencari fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran", jangan lupa untuk banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semua kalian beruntung. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, ya. Famshu fi manakibiha, maka jalanlah di penjuru muka bumi. Manakib ada yang mengartikan itu bagian atas, yaitu kalau kalian harus mencari rezeki sampai naik ke tempat-tempat yang tinggi, maka lakukanlah. Ya, wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, namun ingat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mereka bekerja, mencari nafkah, melakukan transaksi perdagangan, namun mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Itu sekelompok laki-laki ya, yang mereka tidak terlalaikan dari transaksi yang mereka lakukan, dari jual beli yang mereka lakukan ya, dari perdagangan yang mereka lakukan untuk mengingat Allah. Jadi mereka berdagang, mereka jual beli, mereka transaksi, tapi mereka tidak lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakat, untuk bayar zakat. Kenapa mereka tidak lupa sementara mereka tersibukkan dengan kesibukan transaksi jual beli dan perdagangan? Karena kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, karena mereka takut dengan adanya hari kiamat kelak di mana pandangan mereka tidak stabil dan jantung mereka tidak stabil, yaitu hari yang sangat dahsyat, sehingga mereka selalu ingat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Ini semua ayat-ayat menjelaskan bahwasanya kita disuruh untuk mencari rezeki, karena masing-masing kita punya tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Ya, silakan mencari rezeki, namun yang penting jangan lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak di bawah padang mahsyar, di padang mahsyar di bawah matahari yang jaraknya 1 mil, yang di mana keringat bercucuran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah naungi pada naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu seorang hatinya rindu ke masjid. Artinya apa? Dia di luar masjid. Dia bekerja beraktivitas, tapi hatinya rindu ke masjid. Jadi Allah tidak sedang memuji seorang yang di masjid melulu, enggak ya, tapi Allah memuji hamba-hambanya yang mereka beraktivitas, mereka bekerja, namun mereka tidak lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan para sahabat, mereka juga bekerja. Para sahabat baik kaum Muhajirin maupun kaum Ansar, mereka berdagang ya, seperti Abu Bakar, Utsman ya, Abdurrahman bin Auf ya. Ini sahabat-sahabat yang ingin masuk surga. Mereka orang hebat ya, mereka berdagang. Di antara mereka ada yang berkebun, seperti kebanyakan kaum Ansar, mereka berkebun ya, sehingga mereka memang bekerja dan mencari nafkah ya. Dari sini kita tahu bahwasanya mencari nafkah adalah satu kelaziman ya. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita perhatikan
ketika kita sedang mencari nafkah. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada pribadi saya dan juga kepada para dokter dan para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin yang harus kita perhatikan ketika mencari nafkah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersandar kepada pemberi rezeki, ya. Bukan kita bersandar kepada sebab materi yang ada di hadapan kita. Maksud saya ketika seorang bekerja, ya, entah dia jadi dokter, entah dia menjadi pedagang, entah dia menjadi pekebun, ya, benar dia sedang berikhtiar dengan buka praktek, dengan kerja di rumah sakit, dengan jual beli barang, ambil barang untuk dijual, dengan membuka lahan perkebunan. Tapi dia tahu yang berizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya usaha yang dia lakukan. Ya, maka dia tidak boleh bersandar kepada dirinya. Tidak boleh bersandar kepada sebab yang dihadapannya. Dia hanya melakukan sebab, tapi penyandaran dia harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan dari bos kita. Rezeki bukan dari banyaknya pasien yang datang kepada kita. Rezeki bukan dari banyaknya pembeli hasil kebun kita. Rezeki bukan dari banyaknya orang beli barang dagangan kita. Semua dari Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membeli barang-barang kita, ya. Semuanya kembali kepada Sang Maha Pemberi rezeki, ya. Maka hati kita harus bergantung kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Di sini kita belajar untuk bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Karenanya dalam satu hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian pulang dengan kondisi perut kenyang, ya. Jadi burung mereka berikhtiar. Burung yang Allah tidak berikan akal, hanya sekedar insting yang dimiliki oleh burung, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka pagi hari mereka bergerak, ya, sudah giat, ya, dan kita tahu burung tidak berakal seperti kita. Kita cerdas, kita mikir ini, bisa mikir jalan-jalan cari rezeki, kita bisa mengolah ini, mengolah anu. Burung enggak, dia cuma terbang, tahu dapat rezeki, dia pulang, tapi dia berusaha. Tapi yang jadi perhatian di sini, Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, ya. Jadi sampai dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim, "Yadkhulul jannata qaumun qulubuhum ka'afidati tayr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu kaum yang mereka masuk surga, atau kaum atau aqwamun yang masuk surga yang hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Ketika ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah, yaitu bahwasanya mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal, ya. Mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Artinya ditinjau dari kemampuan burung untuk mencari rezeki. Dia tidak punya kemampuan, cuma terbang, cuma apa, ya. Tidak seperti kita manusia, bisa jadi dokter, bisa jadi ini, bisa jadi macam-macam, kecerdasan banyak. Tapi dia punya tawakal yang membuat dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan di antara sebab utama seorang memperoleh rezeki kalau dia bertawakal kepada Sang Pemberi rezeki. Dengan usaha yang cukup disertai dengan tawakal yang tinggi, maka Allah mudah memberikan dia rezeki. Maka sekali lagi, jangan sampai kita bersandar kepada sebab yang ada di hadapan kita, apalagi bersandar kepada diri kita karena kepiawaian kita dalam mencari rezeki, karena kehandalan kita dalam punya pengalaman yang banyak. Enggak, kita mencari rezeki bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita selalu bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran bagaimana Allah memuji hamba-hambanya yang mereka mencari rezeki tapi mereka ingat dengan hari akhirat. Dan Allah ingatkan, "Wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur." Makanlah rezeki Allah tapi ingat kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Wa batagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Carilah karunia Allah tapi banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rijalun tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang berdagang, bertransaksi tapi tidak melalaikan mereka dari ingat Allah, ya. Ini semua harus kita hadirkan dalam hati kita. Orang yang senantiasa tawakalnya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan lupa kepada Allah. Karenanya ketika dikumandangkan azan dia akan salat. Ya. Dia tahu bahwasanya ini yang pemberi rezeki manggil.
Maha Pemberi rezeki manggil ya. Bagaimana kemudian hati kita malah berpaling dari Sang Maha Pemberi rezeki ya. Ini poin pertama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian orang mereka salah di sini, bertawakalnya kepada sebab materi di hadapan dia, tawakalnya kepada bosnya seakan-akan bosnya yang kasih rezeki pada dia, sehingga hatinya terikat kepada bos tersebut. Kadang-kadang dia bertawakal kepada pekerjaannya, kalau dia tidak bekerja di misalnya instansi ini atau di rumah sakit ini atau di ini klinik ini, mungkin dia tidak dapat rezeki. Enggak benar. Ya, kita berusaha ya. Allah suruh berikhtiar, suruh berusaha. Nabi yang suruh, Nabi mengatakan ihris ala yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu, tapi ingat minta tolong kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang tawakalnya kepada materi di hadapannya, kepada pekerjaannya, kepada bosnya, kepada perusahaannya, berarti dia telah salah. Ya, dia menggantungkan hatinya kepada sebab. Ini adalah kekeliruan. Seorang berusaha menggantungkan hatinya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hendaknya husnudzan kepada Allah dalam masalah rezeki. Husnudzan. Allah Maha Pemberi rezeki dan Allah mudah memberi rezeki kepada hamba-hambanya ya. Yang penting kita husnudzan dan kita berusaha. Bukan berarti kita husnudzan doang kemudian kita malas-malasan, tidak. Saya sebutkan tadi para sahabat mereka bekerja sampai dalam satu hadis seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang ketika di bulan Ramadan dia bekerja, kemudian dia kerja di siang hari, dia pulang, kemudian dia lupa ketiduran, tidak sempat sahur, kemudian besok dia puasa kerja lagi sampai pingsan. Artinya mereka bekerja mencari nafkah, bahkan dalam kondisi sedang beribadah, sedang berpuasa, mereka juga bekerja ya. Ya, demikian ya. Inna sama'a la tumtir dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Seorang bekerja, seorang berusaha ya. Tapi sertai dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nabi yang menyuruh kita jangan minta-minta sama orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil tali, mengambil ikatan untuk dia cari kayu bakar di hutan, dia pikul di atas punggungnya, yang ini mungkin kelihatannya adalah pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang kurang terhormat. Tapi itu lebih baik kata Nabi SAW daripada dia minta-minta kepada orang lain dikasih atau tidak dikasih. Rasulullah suruh kita berusaha ya, berusaha. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan, man yakful li alla yas'alan nas atakaffal bihil jannah. Siapa yang mau menjamin kepada aku tidak minta-minta kepada orang, maka aku akan jamin surga baginya. Yaitu seorang berusaha kerja, maka dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak bersandar kepada orang lain. Makanya di antara kesempurnaan seorang ketika mencari nafkah agar hatinya benar-benar fokus kepada Allah, dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang, dia kerja. Husnudzan, Allah akan kasih dia rezeki. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam banyak ayat, Allah menjamin rezeki seluruh hambanya. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi wa ka'ayyin min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. Betapa banyak binatang melata tidak tahu cara mencari rezeki. La tahmilu rizqaha, dia tidak tahu cara mencari rezeki. Seperti burung, seperti apa, dia enggak ngerti. Allah kasih insting. Allah ajarin dia. Ya, ini enggak punya otak gimana cara. Tapi Allah sudah atur. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah kasih rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Kalau hewan-hewan saja Allah kasih rezeki, apalagi kalian wahai manusia yang diberikan berbagai macam kelebihan ya. Dan kita sudah dikasih rezeki tatkala kita tidak bisa apa-apa. Bukankah ketika kita masih dalam janin perut ibu kita ya, kita sudah kasih rezeki melalui ibu kita makan, kita mengambil saripati dari makanan ibu kita. Nah, kita nggak bisa apa. Ketika kita dilahirkan juga nggak bisa apa. Ibu kita menyusui. Allah kasih rezeki kita melalui ibu kita. Kemudian setelah kita mulai jadi anak-anak, kita masih makan, masih kenyang, di sana di sini. Siapa yang kasih rezeki? Orang tua kita. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur, ya. Allah sudah atur. Makanya Allah melarang orang-orang yang membunuh anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum
khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah yang kasih rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya apa? Allah yang menyatakan, kalian orang tua punya jatah rezeki, anak-anak juga punya jatah rezeki. Tidak, anak-anak tidak mengambil jatah kalian, enggak. Mereka punya jatah sendiri, cuma Allah kasih lewat kalian. Oleh karena kita lihat kenyataan, kita bisa bicara kenyataan, banyak di antara kita, mungkin kecuali yang diuji oleh Allah, banyak di antara kita, semakin dia banyak anak, semakin banyak rezeki, benar. Pintu rezeki Allah kasih sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhannya, dia tambah banyak, tambah rezeki, banyak rezeki, tambah anak, tambah banyak rezeki. Itu kenyataan yang kita rasakan. Kita ingat ketika belum punya anak, rumah kayak apa? Punya anak satu, punya dua, rumahnya tambah bagus. Sekarang punya anak 5, rumah tambah besar. Maksud saya, rezeki masing-masing ada rezekinya. Maka seorang tidak boleh seudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah dicatat oleh Allah, tinggal dia berusaha melakukan sebab, ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita ketika kita tidak bisa apa-apa, ya, ketika masih dalam janin, ketika kita masih kecil, Allah sudah kasih rezeki kepada kita. Nah, tatkala kita sudah besar, sudah lulus kuliah, sudah mulai cerdas dalam berpikir, sudah punya banyak pengalaman, takut enggak dikasih rezeki. Tidak benar, itu suudzon. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Maka seorang berprasangka baik dalam cari rezeki. Saya berusaha, insyaallah Allah kasih rezeki, ya. Kalau orang-orang kafir saja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang beribadah, ya insyaallah Allah perhatikan. Allah maha baik. Jadi husnudzan, timbulkan husnudzan dalam diri kita bahwasanya Allah maha pemberi rezeki. Sejauh mana kita husnudzan, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Kemudian nasihat berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan bahwasanya lahan pekerjaan kita sebagai sarana untuk meraih surga. Jadi namanya pekerjaan itu bisa mengantarkan kepada surga, bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Rasulullah SAW membuat sampel seperti perdagangan. Kata Nabi SAW, ada pedagang yang masuk neraka, ada pedagang yang masuk surga. Ini sampel pekerjaan. Ya, maka saya bilang ini berlaku kepada seluruhnya. Saya bilang dokter juga demikian, dokter yang masuk surga, dokter masuk neraka. Ya, semuanya. Ini sampel, Rasulullah kasih sampel seperti pedagang. Ya, kata Nabi SAW, inna tujjar humul fujjar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir. Ya. Illa man ittaqa wa barra wa sadaq, kecuali orang yang bertakwa dari pedagang tersebut, atau barra yaitu sesuai dengan janjinya, menepati janjinya, wa sadaq, dan dia jujur. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir. Orang-orang fajir, orang pelaku maksiat. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, alaysa Allahu qad ahallallah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kenapa para pedagang dibangkitkan dalam kondisi laku maksiat? Jual beli halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar, jual beli itu halal. Tetapi innahum yuhadditsun fayakdzibun." Tetapi masalahnya para pedagang itu ngomong, mereka bohong. Wa yahlifun fayasamun. Mereka sering bersumpah, ya, namun bohong, dusta. Ini jadi masalah. Jadi masalah para pedagang yang bohong, misalnya mengatakan ini barang baru, ternyata barang lama. Oh, saya cuma untung 10%, ternyata untungnya 50%, ya. Misalnya, ini saya cuma jual modal, ternyata modal dan keuntungan banyaklah. Ada aib-aib disembunyikan, ya. Makanya kata Nabi SAW, idza kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dua para pedagang ini ternyata berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka duit banyak, ya, dagang sana dagang sini, jual barang haram, jual macam-macam, tapi ya neraka jahanam, ya. Ini contoh. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para pedagang jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang teramanah, maka dia akan bersama dengan
nabi, bersama para siddiqin, para syuhada. Dan ini berlaku pada seluruh kegiatan pekerjaan. Apakah Anda sebagai dokter, apakah Anda sebagai perawat, tenaga kesehatan, apakah Anda sebagai pejabat pemerintah, sebagai PNS, ya, semuanya pekerjaan kita bisa mengarahkan kepada neraka, bisa mengarahkan kepada surga. Tinggal bagaimana kita mensikapi pekerjaan tersebut, ya. Saya contohkan sebagai dokter yang bertakwa kepada Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, dia jujur, amanah. Dia mensifati, kalau beri resep benar-benar sesuai dengan ilmunya, ya. Kalau dia kasih obat, ya, obat yang benar. Ya, dia tahu ada obat yang lebih bagus, jangan dia tinggalkan. Jangan karena pesanan tailor, ya, pesanan detailer, atau yang kemudian dia kasih jual obat yang mahal, padahal ada obat yang murah yang setara dengan obat tersebut, ya. Kalau harganya sama nggak ada masalah, ya. Dia kerja sama detailer dapat untung, harganya mirip-mirip, ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tahu ada obat yang lebih baik daripada obat ini, maka seorang harus nasih. Nasih itu ingin kebaikan bagi orang yang sedang dihadapi, apalagi pasien. Maka jangan dia kasih resep sesuai dengan pesanan detailer. Yang penting obat dia laku, obat detailer tersebut laku, perusahaan farmasi tersebut lewat dia. Kemudian dia akan dapat pelayan-pelayan. Ini namanya haram. Dia makan uang yang haram, tidak boleh. Ini contoh, ya, seorang dokter tidak amanah, ya. Contoh misalnya seorang dokter tidak amanah ketika dia di ruang dokter, kemudian datang pasien wanita, kemudian dia pun melihat yang tidak harus dia lihat. Ya, seorang dokter boleh melihat perkara yang terpaksa dia harus lihat, tapi tidak boleh lebih daripada itu, ya. Tidak boleh daripada itu, mengikuti hawa nafsunya, dan yang ini contoh bahwasanya dia tidak amanah, ya. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada dokter yang masya Allah dia amanah, kemudian dia jujur, selalu ingin kebaikan bagi pasien, ya, berusaha melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ya. Maka kita tahu bahwasanya dokter adalah benar-benar pekerjaan yang sangat mulia, yang memudahkan seorang untuk masuk surga. Apalagi kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kita tahu kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa, ya. Orang mau bayar berapa saja untuk meraih kesehatan, mau keluarkan uang banyak untuk bisa meraih kesehatan, ya. Lihat sekarang bagaimana orang mau olahraga aja beli sepeda mahal-mahal lah, beli inilah, obat kegiatan inilah, nge-gym lah, macam-macam. Mereka ingin sehat. Ya, bahkan beli makanan yang makan organik lah, atau makanan diet lah. Pokoknya semua yang mahal-mahal untuk apa? Untuk sehat. Kemudian ada yang harus periksa kesehatan per periodik tertentu, harus periksa ini untuk sehat. Jadi kesehatan itu mahal harganya. Kesehatan adalah mahal harganya. Ketika seorang terkena sakit, ya, maka dia sangat dalam kondisi menderita. Kenikmatan yang biasanya dirasakan hilang, ya. Ketika seorang dokter membantu orang sakit ini, atau banyak kebahagiaan yang dia kembalikan kepada orang tersebut. Maka kalau dia dokter yang amanah, dia akan dapat pahala yang besar. Dia akan dapat pahala yang besar. Maka saya ingatkan kepada para tenaga kesehatan, para dokter, berusaha jadikan pekerjaan Anda sebagai sarana untuk meraih surga. Ya, kita kerja, pedagang, saya ulangi, pedagang kerja, jujur, amanah. Dia dapat untung nggak? Dapat. Dia jual dapat untung, tapi dia masuk surga. Sama dokter mungkin kerja dapat gaji, dapat apa dari uang pasien dan yang lainnya, tapi bisa masuk surga jika dia aman dalam pekerjaan tersebut. Jika dia aman dalam pekerjaannya tersebut, ya. Kita bicara lebih luas, seperti PNS misalnya. Hati-hati kalau bekerja, jangan sampai dia makan uang yang haram, ya. Contohnya misalnya dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerja. Seharusnya jam kerja 1 hari 8 jam, dia kerja cuma 6 jam. Ya. Setiap hari datang terlambat, pulang paling cepat. Datang terlambat, pulang. Setiap hari dia korupsi 2 jam. Ya, kalau begitu dia tahu bahwasanya 20% gajinya adalah haram. Maka kalau dia terima gaji misalnya 10 juta, maka 2,5 juta harus dikembalikan kepada pemerintah. Karena dia tahu selama ini dia sadar, dia kerjanya tidak sesuai dengan akad perjanjian, dia makan harta yang haram, gajinya dikasih full, sementara dia kerjanya tidak full. Ini contoh seorang waspada, ya. Jangan sampai dia makan gaji sebelumnya ternyata gajinya tidak full. Dan Nabi SAW mengatakan, ayulah min nabatan at-suhtin fannaru aula bihi. Daging manapun yang tumbuh dari keharaman, dari uang haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya, ya.
Nah, waspada. Ini contoh bahwasanya seorang bekerja tidak amanah. Dan subhanallah, kerjaan namanya bekerja itu butuh keamanan, ya, butuh profesional. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Al-qawi kuat, profesional, amin amanah. Amin amanah. Dan kita kehilangan dua hal ini dalam banyak hal. Profesional kurang, kerjaan yang penting pesanan inilah, koneksi inilah, nepotisme lah dan macam-macam. Amanah juga kurang dan ini musibah, ya. Akhirnya harta digunakan tidak pada tempatnya, banyak orang-orang korupsi, ya, uang rakyat dia makan. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqq fannaru bihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang-orang yang mengolah harta negara tanpa hak, maka fannaru lahum, maka bagi mereka neraka jahanam. Maka saya ingatkan kepada para pekerja agar dia amanah. Apapun pekerjaan dia. Ingat, pekerjaan Anda ini adalah kegiatan Anda lakukan setiap hari. 1 hari 8 jam, bisa lebih, bisa kurang. Berarti kan itu aktivitas Anda tiap hari. Kalau aktivitas Anda ternyata dibangun di atas amanah, ketakwaan, kejujuran, ya, merasa pertanggungjawaban, ya, kepada atasan misalnya, maka insya Allah ini mengantarkan Anda kepada surga. Tapi kalau kegiatan Anda sehari-hari ternyata Anda tidak amanah, ya, yang penting asal kerja, jam kerja dikurangi, kerja asal-asalan, tidak profesional, ya, maka ini bisa mengantar Anda kepada neraka jahanam. Maka waspada ketika seorang bekerja, berusaha untuk bekerja yang jujur dan amanah. Tapi poin berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada para rekan-rekan dokter dan kesehatan dan yang lainnya, bahwasanya seorang ketika bekerja dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka pekerjaan tersebut hanyalah pekerjaan biasa tanpa ada pahala. Ini beda cuma masalah niat. Tinggal kita pasang niat, maka kegiatan kita seharian berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan allati taj'aluha fi imra'atik." Kata Nabi SAW, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu, tidaklah kau menafkahkan sesuatu kecuali kau akan dapat pahala. Dengan syarat engkau mencari wajah Allah. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini Rasulullah SAW sampaikan dalam Sahih Muslim, ya. Bagaimana seorang suami ketika memberi suapan kepada istrinya itu sedang dalam kemesraan, benar-benar dalam kondisi mesra, dalam kondisi tentram antara suami istri, hubungan lagi nyaman, maka seorang suami bisa memberi suapan kepada istrinya. Tapi bagaimana suapan tersebut berpahala? Syaratnya tabtaghi biha wajh Allah. Kau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mencari wajah Allah Subhanahu dalam pekerjaanmu, maka kau dapat pahala. Semua usaha yang kau keluarkan, semua rasa letih yang kau dapatkan, keringat yang bercucuran dari tubuhmu, semuanya bernilai pahala karena kau niatkan karena Allah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita meniatkan pekerjaan kita karena Allah? Mudah, misalnya kita keluar rumah, kita niatkan, saya punya tanggung jawab, Allah bebani saya untuk menanggung anak-anak dan istri. Ya, saya bekerja untuk menafkahi mereka. Ketika kita niatkan seperti itu, ya, kita kasih makan anak istri dapat pahala, ya. Bukan cuma kasih makan anak yatim saja dapat pahala, kasih makan anak istri dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, satu keping dinar yang kau infakkan untuk jihad fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekeping dinar yang kau infakkan untuk raqabah, untuk budak, ya, sekeping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa bisa demikian? Karena kita infak kepada keluarga hukumnya wajib. Sementara kalau kita infak kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ya, maka hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih disukai oleh Allah daripada yang sunnah. Ini cara kita agar ketika kita bekerja niat kita karena Allah. Ini salah satunya kita niatkan untuk menafkahi anak istri. Yang kedua contohnya,
Kita niatkan untuk membantu keluarga. Saya bekerja, niatnya kalau ada rezeki saya ingin belikan oleh-oleh buat orang tua, saya ingin berikan hadiah buat orang tua, saya ingin berikan kendaraan buat orang tua, saya ingin bangunkan rumah buat orang tua. Ya. Niatkan begitu. Sehingga setiap hari kita kerja pahala. Niat kita jangan hanya putus untuk cari duit dapat gaji doang, tidak. Kita lanjutkan dalam hati kita, Allah Maha tahu niat kita. Saya ini kerja dapat gaji supaya bisa bangun rumah, istri sudah ada, anak-anak sudah ada. Duit saya lebih buat apa? Saya ingin bangunkan rumah buat orang tua. Saya inginkan belikan rumah, belikan mobil buat orang tua. Saya belikan motor buat orang tua. Ya, tinggal kita niatkan. Sehingga kita niatkan demikian, kegiatan kita selalu berpahala. Saya ingin bantu kakak adik saya miskin susah. Allah Maha tahu, kita niatkan. Ya. Atau misalnya kita niatkan, saya kalau punya rezeki, saya ingin bantu dakwah, saya ingin menyumbang untuk dakwah, saya ingin bangun masjid, saya ingin mengadakan majelis taklim, saya ingin biayai misalnya ada dakwah di kampung-kampung, terserah. Ya. Ini contoh sederhana bahwasanya seorang bisa menjadikan pekerjaannya semuanya niat karena Allah. Maka ini saya perlu tanamkan hal ini. Ya. Kenapa? Karena setiap hari kita akan antum ya, bekerja tiap hari menempuh 8 jam, 9 jam keseharian. Sayang waktu yang banyak seperti ini, satu hari 8 jam, 9 jam, 10 jam. Kalau ternyata niatnya tidak karena Allah, hanyalah bukan sia-sia, tapi tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai pahalanya. Tapi ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sejak kita keluar rumah sampai pulang lagi semuanya berpahala karena kita niat kita karena Allah. Saya ingin bantu orang tua, ingin bantu kakak dan adik ya. Saya ingin misalnya tadi menyenangkan kerabat ya. Ketika kita niatnya karena begini, maka dari awal sampai akhir pekerjaan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin berikutnya yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari rezeki ada dua hal yang kita tinjau sebab-sebab rezeki. Yang pertama adalah sebab-sebab materi, yang kedua sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab agamis ya. Sebab-sebab materi, sebab-sebab duniawi, masing-masing kita pandai mencari rezeki ya. Dokter, terserah mau jadi apa, menjadi dokter bisa cari rezeki, jadi pedagang bisa cari rezeki, menjadi pegawai negeri bisa dapat rezeki, menjadi pejabat bisa jadi rezeki, banyak hal ya. Yang bisa jualan online, apalagi sekarang lagi semarak, bisa buka rezeki. Kita tahu sebab-sebab materi. Itu sebab-sebab mendatangkan rezeki kita bekerja. Dan Allah menjalankan dalam dunia ini hukum sebab akibat. Orang makan ya kenyang ya seperti itu. Orang ada hukum sebab akibat. Di antaranya orang berusaha akan dapat hasil. Berusahalah bekerja, Allah akan kasih rezeki. Kalau diam-diam di rumah aja ya sulit dapat rezeki. Harus ada usaha, ada ikhtiar. Sebab ini rata-rata kita masing-masing tahu. Ya. Saya tidak perlu mengingatkan ya, mungkin antum lebih hebat daripada saya dalam masalah mencari rezeki dari sebab duniawi ya. Betapa banyak orang mudah untuk mencari rezeki. Ada sebab lain yang terkadang kita lalaikan, ternyata itu juga merupakan sumber rezeki, bahkan rezeki dari yang datang tanpa yang kita duga-duga. Rezeki yang datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Di antara sebab-sebab agamis yang Allah beri rezeki pada kita dari arah yang tidak kita duga-duga seperti apa? Seperti silaturahmi. Kelihatannya sepele tapi ini dampaknya luar biasa, dampaknya dahsyat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Kita harus yakin. Kita silaturahmi karena Allah, ya, mencari pahala di akhirat, dan dunia ini tidak ada bandingannya dengan di akhirat, ya. Tetapi tidak mengapa kita niatkan, domplengkan niat agar dimudahkan rezeki, agar bisa terus melanjutkan silaturahmi dengan orang tua. Kita tahu namanya silaturahmi butuh biaya, ya. Silaturahmi butuh biaya, ya. Silaturahmi berbuat baik kepada kakak, adik, kepada orang tua, kepada om, kepada bibi, kepada tante butuh biaya. Kalau kita cuma datang senyum-senyum saja ya silaturahminya kurang afdal ya. Tapi kalau kita bawa hadiah, kita beri pemberian, luar biasa pengaruhnya. Maka kita niatkan saya nyambung silaturahmi agar rezeki Allah kasih saya lancar dan saya bisa nyambung terus kepada mereka, ya. Niatkan ya. Dan itu di antara sebab datang rezeki. Sebab datang rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, penyakit mematikan. Ya, kalau dia pun sakit dia akan sembuh. Ya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi.
Yang paling utama kita sambung silaturahmi kedua orang tua, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, harta apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah, apa yang kalian infakkan apapun, yang paling utama adalah falil walidain, adalah kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian karib kerabat, ya, wal yatam wal masakin, kemudian anak yatim dan miskin, wa ibnis sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan musafir. Ya, jadi sambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika menyebut tentang hakikat iman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kata Allah, tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Dia ada harta dia sukai, duit dia suka, barang-barang bagus dia suka, dia kasih kepada kerabatnya, kasih kepada ibu bapaknya, kasih kepada kakak adiknya, ya. Ini berarti namanya silaturahmi butuh pengorbanan. Ada harta yang kita keluarkan. Tapi yakinlah itu harta akan Allah banyakkan. Kamu keluarkan sedikit yang dikembalikan lebih banyak daripada yang kamu keluarkan. Itu sudah terbukti pada banyak orang. Ya, ini bukan omong kosong, ini terbukti pada banyak orang. Banyak orang dilapangkan rezekinya karena dia perhatian sama kerabatnya, berbakti sama kedua orang tuanya. Ya, Anda boleh cari rezeki dari sisi materi, mau kerja profesional, oke, orang akan tertarik dengan profesionalnya Anda. Tapi ada sebab-sebab lain yang kalau itu tadi Anda bisa perkirakan, ada rezeki yang tidak bisa Anda perkirakan. Rezeki di luar daripada perkiraan, min haitsu la yahtasib. Di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Ini satu. Yang kedua di antaranya bersedekah. Sedekah yang terbaik pada kerabat. Demikian juga sedekah kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersumpah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, artinya akan menambahnya. Ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100 ribu, tentu secara kasat mata tinggal 900 ribu. Dan itu benar. 1 juta hilang 100 ribu, tinggal 100 ribu. Tapi yakinlah akan kembali, bahkan lebih. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Tuhan Sang Maha Pemberi rezeki. Mengembalikan 100 ribu tadi, bahkan dilebihkan, itu gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya orang yang rajin bersedekah, jika dia niatnya karena Allah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, dan dia bisa sedekah dengan pas, ya, maka mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya punya beberapa teman, kebetulan teman-teman dekat saya, ya, kebetulan teman dekat saya 3 orang ini, ya. Mereka dermawan semua. Subhanallah, di masa pandemi seperti ini, ya, stabil. Menakjubkan. Saya juga kalau ke sana stabil. Ya, alhamdulillah. Ya. Stabil, ya. Tidak lain kecuali karena Allah tolong mereka. Allah tolong mereka. Di saat pandemi sebenarnya lagi jatuh, sampai saya ada pengajian khusus para pengusaha, ya. Sampai di antara mereka yang berkata, Ustadz, kita dulu pengusaha-pengusaha besar, tapi di musim pandemi kita jadi pengusaha-pengusaha kecil karena kesulitan yang mereka ada. Tapi ada sebagian orang yang terkenal dengan kedermawanannya, dengan tulus, maka Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Ya. Jadi di antara sebab Allah beri rezeki kepada kita adalah dengan bersedekah. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "May yatawakkal", kita bertakwa, "May yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi bagi dia dan Allah akan berizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ayat ini turun di mana? Ayat ini berkaitan apa? Ayat ini berkaitan dengan orang yang cerai. Dalam surat At-Talaq. Ya. Karena orang kalau sudah masuk dalam perceraian, dia akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Baik suami maupun istri. Bayangkan kalau jadi janda gimana cari kerja, susah. Ya. Suami juga begitu. Kalau dia cerai maka anaknya terbengkalai, dia cari rezeki lagi buat anak-anaknya, kemudian mencari istri lagi tidak mudah dan macam-macam. Ya. Tapi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja." Barang bertakwa pada Allah, suami atau istri yang cerai, ya ja'al lahu makhraja. Dia cerai dengan cara yang benar.
dengan bertakwa kepada Allah, bukan untuk melampiaskan dendam, ya, tapi menjalankan syariat. Ya, ja'allahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi. Kemudian kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki daripada dia dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya, ini kalau dia menceraikan dengan cara yang baik, Allah beri rezeki kepada dia, baik laki-laki maupun sang janda. Tapi banyak orang yang cerai ngawur, dan banyak juga wanita minta diceraikan secara ngawur, tidak ikut syariat, akhirnya terbengkalai. Allah tidak kasih rezeki. Ayat ini meskipun berkaitan dengan masalah cerai, tapi diambil keumumannya oleh para ulama. Siapa yang bertakwa kepada Allah mudahkan rezekinya. Oleh karena kalau ada orang dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bisa jadi dia adalah tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dan ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, tapi saya katakan tadi di antaranya bertakwa, silaturahmi, kemudian sedekah, ya. Nah, ini di antara hal-hal yang memudahkan seorang meraih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dari arah secara sebab-sebab agamis atau sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab ukhrawi. Mungkin yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab, saya ingatkan kepada para pekerja seluruhnya, kita tahu kita bekerja atau antum bekerja sehari bisa jadi minimal 8 jam, yang tinggal di Jakarta dengan perjalanan berangkat dan pulang bisa jadi 2 tambah lagi 3 jam untuk pulang pergi, bisa jadi 8 jadi 11 jam. Karena sebagian orang tinggal di Bekasi kerja di Jakarta, tinggal di Bogor kerja di Jakarta, kadang tinggal di lebih jauh lagi. Mungkin dia keluar dari rumahnya matahari belum terbit, dia pulang ke rumahnya matahari sudah tenggelam, ya. Sehingga bisa dipastikan waktu kita untuk bekerja benar-benar habis banyak. Nah, ketika kita sadar waktu kita banyak yang tercurahkan buat dunia, yang kita niatin karena Allah tentunya, maka sisa waktu yang tersisa, yang ada, kalau kita sudah selesai kerja, jangan kita buang-buang lagi. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan, ya, kalau kita sudah pulang kerja, sudahlah kita berangkat kerja nih dari rumah ke tempat kerja. Jangan lupa zikir pagi petang, kita berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita punya hafalan Quran, kita murojaah. Kalau kita ada supir, ya udah kita baca Quran di belakang, ya. Demikian juga ketika pulang, kita zikir kepada Allah, zikir pagi petang sampai rumah, sudah jangan lihat HP lagi, lihat berita sana berita sini, enggak ada ujung-ujungnya. Ya, enggak ada ujungnya lihat berita. Ya, apalagi berita politik, pertikaian sana sini, berita ini, berita anu, ya, kita lihat seperlunya, bukan tidak lihat berita seperlunya, yang saya perlukan sudah cukup. Kesimpulan hari ini bisa kita baca di sore hari, 5 menit selesai. Berita carut marut 1 hari, baca 5 menit selesai. Ya. Jangan kemudian 1 jam, 2 jam. Terus kapan kita mau baca Quran kalau begitu? Kapan kita membersihkan hati kita? Kapan kita mau ngobrol sama istri kita? Kapan kita mau senyum-senyum sama anak-anak kita? Mau ngobrol sama anak-anak? Kapan kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang normal? Sementara kita habis waktu di ruang kerja, pulang masih sibuk lagi dengan medsos, ya. Dengan medsos. Ini musibah bagi dia yang waktunya habis. Ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah bagi istri dan anaknya, dapat suami modelnya seperti ini. Yang waktunya ternyata habis untuk medsos, terlalu banyak grup, ya, sampai di rumah ketawa ketiwi sama grup, bukan sama istri, bukan sama anak-anak. Ya. Maka ketika waktu kita sudah banyak habis buat cari nafkah, waktu yang tersisa kita buang-buang juga. Ya, butuh kita baca Quran, butuh kita ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, butuh telepon orang tua. Gimana kabarnya Mak? Gimana kabarnya Bu? Kita mampir ke rumah orang tua, belikan kue, antar ke rumah orang tua. Seperti itu banyak. Telepon kakak adik kita gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Hidup kita cuma sebentar. Waktu kita sudah habis buat cari duit. Terus umur kita yang sedikit mau kita gunakan lagi untuk medsos, untuk berinstagram ria, untuk bermedsos ria. Tahu-tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para dokter dan rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya semua maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.